Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Senja di Pasetra. Dalam seri ke-371 ini, dengan para pemain, Wenda Lubis sebagai Rogo Penatas, Margaret sebagai Kensiwi Nareswari, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Ashari sebagai Paksi Jala Kuning, Tatok sebagai Panci Parasu, Hari Akik sebagai Sakya Murti, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Di tempat beberapa tiang gantungan, beberapa orang nampak terkulai lemas seperti tak bertenaga. Mereka baru saja mengalami siksaan sangat kejam dari pengikut-pengikut umat Durga Prabandari. Bibi, kau mendengar suaraku, Bi? Aku masih hidup, Rahatri Kandi. Aku melihat perempuan bermata tiga itu pergi ke arah utara, Bibi. Baru kali ini ia meninggalkan rumah itu. Apakah kita dapat melakukan sesuatu? Ikatan ini sangat kuat sekali. Aku telah berusaha untuk melepaskannya, tapi tidak berhasil. Aku juga, tetapi aku berharap kita tidak kehilangan semangat untuk berusaha dan terus berusaha sampai berhasil melepaskan diri.
Apa yang bisa kita lakukan? Kita berada di antara orang-orang liar yang tidak mempunyai perasaan. Kakang Panji Parasu, kau masih sadar? Iya, aku masih sadar. Bagaimana dengan luka-lukamu, Kakang? Jangan pikirkan keadaanku, Kensiwi. Lukamu nampak parah, Kakang. Aku tidak lagi memikirkannya. Jika kita bebas, kita akan membalas perlakuan buruk ini, Kakang. Kita diikat di tiang seperti ini. Kemudian, tadi dijadikan tontonan. Keparat orang-orang itu. Sudahlah, tenangkan pikiranmu. Jangan ikuti kemarahan itu. Dalam kemarahan atau kegembiraan yang berlebihan atau yang terasa pedih akan membuat kita tidak bisa berpikir wajar. Panji Garit, kau masih dalam keadaan sadar? Kakang Paksi Jalak Kuning. Aku masih dalam keadaan sadar. Tapi luka-lukamu arang keranjang, Kakang. Orang-orang liar itu telah menyiksamu. Aku tidak apa-apa. Sudahlah, Rastri Kandi. Jangan menangis. Tangismu akan mengundang rasa sedihku. Kau dalam keadaan seperti ini. Akan tetapi, aku, suamimu, tidak bisa melindungimu. Mereka terlampau banyak, Kakang. Dan perempuan bermata aneh di kening itu. Orang itu benar-benar sakti mandraguna. Kita berempat bukan lawannya, Kakang. Iya. Keempat orang itu adalah Panji Garit dan istrinya, Rahastri Kandi, serta Ken Siwi dan Panji Parasu, yang dalam perjalanannya menyusul Kameswara harus berurusan dengan umat Durga Parabandari dan kemudian menjadi tawanan. Mereka diikat masing-masing pada sebuah tiang kayu jati yang ditancapkan pada tanah di lapangan terbuka. Beberapa hari mereka disiksa, dan tidak jauh dari tempat mereka terdapat sebuah tiang lagi, di mana seorang lelaki tua berambut putih juga diikat dengan erat. Bibi, ada apa, Rahastri Kandi? Lihat paman yang disiksa itu. Kepalanya terkulai. Ia pingsan, Bibi. Apa yang kita bisa lakukan, Rahastri Kandi? Untuk menolong diri sendiri, rasanya tidak mungkin. Kasihan orang itu. Wajahnya mengingatkan aku kepada Kakang Kameswara. Kenapa? Ada kemiripan dengan wajah Kakang Kameswara, Bibi. Apa iya? Iya, sebelum orang itu disiksa dan wajahnya masih belum berantakan seperti itu, aku melihat mirip Kakang Kameswara. Lihat, orang itu mendongakkan kepalanya dan memandangmu. Kau mengenal Kameswara? Kalian baru saja membicarakan Kameswara. Benar, Paman. Kameswara yang manakah yang kau maksud? Mungkin ada beberapa nama Kameswara. Kalian berasal dari mana? Namaku Ken Siwi, Paman. Ini keponakanku. Itu suaminya. Dan di sebelah kananku adalah calon suamiku. Kami berasal dari Pasanggaran. Siapakah Paman yang nampaknya mengenal Kakang Kameswara? Apakah kalian murid Ki Ageng Pesanggaran? Aku anaknya. Jika demikian benar, yang aku maksud adalah Kameswara itu. Siapakah Paman? Ada hubungan apa Paman dengan Kakang Kameswara? Seharusnya hubungan yang dekat sekali. Akan tetapi, karena kesalahanku, hubungan yang dekat itu menjadi jauh sekali. Panji Garit yang memejamkan mata, menahan rasa sakit akibat siksaan yang dialaminya, mencoba untuk membuka kelopak matanya. Demikian juga dengan Panji Parasu, merasa tertarik dengan pembicaraan itu. Namun sayang, keduanya tidak bisa menoleh dengan leluasa ke arah Sakyamurti. Ken Siwi menjadi semakin penasaran. Demikian juga dengan Rahastri Kandi. Pertanyaan itu kian membuncah. Siapa sebenarnya lelaki tua itu? Paman? Jadi benar Paman mengenal Kakang Kameswara? Iya, aku mengenalnya. Aku mengenal nama itu. Ketika masih bayi, ia bernama Surya Medari. Dan kemudian ketika dewasa, Ki Ageng Pesanggaran atau Ki Ageng Kanigara di Pesanggaran telah memberinya sebuah nama baru, yaitu Kameswara. Sebuah nama yang bagus. Lalu siapakah sebenarnya Paman? Sebenarnya, aku ingin mengenalkan diriku kepadamu, Nini.
Akan tetapi aku merasa tidak pantas. Mengapa harus merasa tidak pantas? Mungkin sulit kau mengerti. Akan tetapi sangat bisa kurasakan. Tidak pantas, Nini. Nah, sudahlah. Aku cukup merasa senang bisa berkenalan dengan Nini dan teman-teman yang adalah sahabat Kameswara. Jika ada yang kusedihkan adalah mengapa kalian tertawan di tempat ini. Kalian masih muda. Kalian seharusnya tidak mengalami perlakuan buruk semacam ini. Aku sudah tua. Aku sudah bisa mengesampingkan rasa sakit dan perih. Tidak jadi soal aku dihajar babak belur seperti ini. Ya, hitung-hitung ini adalah hukuman atas perbuatanku. Paman semakin membuat aku merasa penasaran. Tolong ceritakan kepadaku. Siapakah Paman? Jangan, Nini. Aku tidak sanggup. Aku tahu, Bibi. Apa maksudmu? Paman itu tentu ayah kandung Kakang Kameswara. Ah, benarkah? Hanya ayah kandungnya yang mengetahui dengan sebenarnya bahwa nama Kakang Kameswara adalah Surya Medari. Baik Rahastri Kandi, Kansi Winareswari, Panci Garit dan Panci Parasu yang masing-masing terikat pada tiang berusaha menoleh kepada Sakya Murti, seolah ingin mengetahui bagaimana perubahan mimik mukanya. Sakya Murti terdiam oleh tebakan Rahastri Kandi yang dirasakan langsung menohok dadanya. Seharusnya aku merasa bangga mempunyai anak lelaki. Ia seorang pemuda yang tampan dan gagah. Lebih dari itu, ia mempunyai kesaktian yang tinggi. Masih muda tetapi sakti mandraguna. Seharusnya aku bangga menjadi ayahnya. Apakah Paman tidak merasa bangga? Aku tidak pantas menjadi ayah pemuda itu. Mengapa, Paman? Aku tidak pantas jika anak itu tidak sudi mengakui aku adalah ayahnya. Adalah memang pantas karena perbuatanku. Mengapa, Paman? Paman jangan ragu, ceritakan pada kami. Masa mudaku adalah masa-masa aku bergelimang dosa. Perbuatanku terkutuk dan menyebar di mana-mana. Adalah wajar jika Kameswara tidak sudi menganggapku sebagai ayahnya. Karena aku sendiri merasa aku ini seekor binatang. Kenapa Paman berkata demikian? Pada suatu ketika, istriku yang adalah istri hasil merusak hubungan antara seorang pemuda dan pemudi, merebut cinta kasih orang lain. Hamil. Aku mencurigainya anak yang dikandungnya bukanlah anakku, akan tetapi hasil penyelewengan istriku. Anak yang lahir itu kemudian aku buang. Ki Ageng Pesanggaran yang ketika itu bernama Kanigara memintanya dan merawatnya. Suatu kali aku telah membuang bayi itu, dan ketika bayi itu sekarang telah menjadi pemuda, tidak sudi mengakuiku sebagai ayahnya. Bukankah itu sudah sepantasnya? Apakah Kakang Kameswara tidak mau mengakui Paman sebagai ayahnya? Maaf Paman, jika demikian, apakah Paman adalah juga ayah dari seorang perempuan pewaris Widara Kandangan bernama Pinaka Swasti Ratu? Iya, aku ini seekor binatang. Aku adalah seekor binatang. Binatang paling menjijikkan itulah aku. Aku ini binatang. Aku memuja dan mengumbar nafsu seorang perempuan cantik, menjadikanku gila dan liar karena ia tidak mau melayani kehendakku. Ia malah memilih salah seorang adikku. Lalu aku perkosa dia, dan kemudian sebagai buahnya lahirlah seorang perempuan. Dan ketika perempuan itu telah dewasa, ia datang kepadaku, menghujatku. Pedangnya melintang di depan dadanya, siap menyambar tubuhku. Baru sekarang aku melihat betapa menyenangkan andai kata aku bisa mati untuknya. Inilah aku. Inilah aku, Nduk.
Namaku Sakyamurti. Bukan manusia, tetapi binatang hina. Apakah Paman menyesali perbuatan yang pernah Paman lakukan? Menyesal. Ribuan rasa penyesalan membuncah di dadaku. Tetapi, rampungkah dengan penyesalan? Penyesalan tidak menghapus semuanya. Penyesalan tidak menghapus apa yang pernah kulakukan. Penyesalanku bertumpuk-tumpuk, Nini. Akan tetapi, perbuatanku memang tidak termaafkan. Tidak, Paman. Aku melihat Paman justru telah menyesal. Itu sangat penting. Bahwa Paman telah mengubah perilaku, itu penting. Justru jika Paman masih menjadi, maaf, seperti yang Paman sebut binatang, maka Paman lelaki yang tidak baik. Akan tetapi, betapa ingin aku memeluk mereka. Betapa aku merindukan untuk dapat memeluk mereka, anak-anakku. Semuanya bagaikan angan-angan yang tergantung di langit. Tidak akan pernah kesampaian. Jangan berkecil hati, Paman. Kau mengenal Kakang Kameswara. Aku yakin kerinduan Paman akan menjadi kenyataan. Kakang Kameswara pasti akan menempatkan Paman di tempat yang seharusnya, yaitu ayah kandungnya, perantara kelahirannya di dunia ini. Sakyamurti termangu. Dia adalah tokoh utama dari persoalannya sendiri. Dia dapat merasakan dan membayangkan adalah merupakan suatu kemustahilan. Kameswara atau Pinaka Swasti Ratu akan menerima kehadirannya dengan tulus sebagai ayahnya. Mustahil. Sakyamurti memejamkan mata. Maaf, Paman. Pertanyaan-pertanyaan ini telah mengusik hati Paman. Tidak apa-apa. Ada yang datang. Wah, wajahmu benar-benar tampan sekarang. Sulit untuk membedakan mana yang hidung, mana yang pipi. Mengapa kau memalingkan muka dariku? Hah? Kurang ajar. Aku sayat-sayat mukamu. Wajahmu akan semakin tidak karuan. Tahu? Kalau kau ingin melakukan, lakukan saja. Mau bunuh, silakan. Aku tidak takut mati. Bah, kurang ajar. Rasakan ini untuk keberanianmu meludahiku. Lagi? Mau lagi? Huh? Bunuh saja aku. Aku tidak takut mati. Bunuh kami semuanya. Kalau kau merasa dirimu lelaki buas. Buas? Iya. Aku buas. Aku adalah lelaki buas. Bagaimana andai kata istrimu itu aku perkosa? Apakah kau akan tegar pula menerimanya sebagaimana kau dengan tegar menghadapi kematian? Terkutuk kau. Bunuh saja. Bunuh kami. Ini rasakan. Tidak bisakah kau tersenyum sedikit kepadaku? Kau cantik sekali di Ajeng, tetapi sayang sekali kau tidak menaruh perhatian kepadaku. Seekor kuda betina akan menaruh perhatian kepadamu. Apa? Kuda betina? Kau kudanya. Setan! Ini untukmu! Cih! Setan! Rogo Penata sangat kesal dengan kelakuan Ken Siwi. Wajahnya merah padam, sementara Ken Siwi memandang terus dengan pandangan menantang. Kami adalah orang-orang jantan. Kami tidak takut mati. Bunuh saja kami semua kalau kau berani. Kalian akan dijadikan korban persembahan untuk sebuah upacara yang akan diselenggarakan besok malam. Persembahan kepada Hyang Batari Durga, Ratu Kegelapan Malam. Sang Ratu Uma Durga akan marah kepadaku jika aku membunuhmu. Bersabar sajalah. Kalau kau menginginkan kematian, besok malam kalian akan merasakan kematian itu. Lihat orang-orang yang sedang sibuk di sana itu. Mereka sedang mempersiapkan sebuah upacara untuk kalian. Api yang menjilat-jilat kemerah-merahan akan mengantarmu ke nirwana. Aku tidak takut. Bagus. Hadapilah dengan tabah. Bagaimana denganmu, Nyai? Apakah kau juga dengan tegar akan menghadapi kematian? Aku tidak takut mati. Tidak takut mati. Semuanya tidak takut mati. Bagus.
Ya, semuanya tidak takut mati. Aku senang. Sekarang kalian mengatakan tidak takut mati. Namun nanti ketika api mulai berkobar, kalian akan menampakkan perasaan yang sebenarnya, ketakutan. Tetapi dengar, kalau kalian mati, kematian itu akan sia-sia. Nanti malam, tengah malam, bersiaplah. Ada seseorang yang akan membebaskan kalian. Kalian harus mau mendengar petunjukku kalau kalian ingin selamat dari tempat ini. Orang-orang jantan. Kalian benar-benar orang-orang jantan. Bersiaplah menghadapi kematian. Bersiaplah menghadapi kobaran api. Bersiaplah untuk menjadi persembahan kepada Hyang Batari Durga. Sadarlah Rahastri Kandi bahwa ada sesuatu yang aneh yang baru saja diperbuat orang itu. Rahastri Kandi menoleh kepada Ken Siwi Nareswara. Mereka seolah mencoba saling berbicara melalui tatapan mata. Bibi, apa maksud orang itu tadi? Aneh, ada yang aneh. Nampaknya ia memberitahu sesuatu kepada kita. Ya, ia menyampaikan sesuatu secara tersamar kepada kita. Tadi ia mengatakan nanti malam, tengah malam akan ada yang berusaha menolong. Bukankah demikian? Shh, jangan keras-keras, Bibi. Nanti ada yang mendengarkan. Siapa orang tadi dan siapa orang yang menolong kita? Apakah ia sedang mempermainkan kita? Aku tidak jelas apa maksud pemuda itu. Apakah ia berkata sebenarnya atau bercanda? Mungkin sedang menyiksa perasaan kita, Bibi. Jika orang itu bermaksud menolong kita, lalu apa pamrihnya? Tentu ada maksudnya. Semoga saja orang itu tidak berbohong. Ia benar-benar mengatakan yang sebenarnya, bahwa akan ada yang menolong kita. Siapa kira-kira? Mungkin Kameswara. Kakang Kameswara? Iya, mungkin. Siapa tahu. Janganlah memberi harapan yang tidak ada isinya, Paman Panji Parasu. Aku hanya mengatakan tentang salah satu kemungkinan, Rahastri. Kita terlampau berharap. Keadaan yang kita alami ini benar-benar membuat gila. Membuat kita berharap dan berharap datangnya sebuah keajaiban. Iya, kita terlampau berharap. Hiburan kita kemudian hanyalah berharap. Sudahlah, mari kita lupakan pertolongan dari luar. Kalau kita ingin bebas, kita harus berusaha sendiri. Tali yang dipergunakan untuk mengikat kita ini benar-benar tali keparat. Kalau sekedar dari janget, tentu telah putus. Namun sekuat apapun, aku meronta. Justru tanganku yang luka terkelupas. Sudahlah, Ken Siwi. Tanganmu akan semakin terkelupas. Jangan lakukan itu. Waktunya semakin dekat, Kakang Parasu. Orang-orang itu sudah mempersiapkan sebuah upacara liar untuk membakar kita. Kita akan mati terpanggang di tempat ini. Paman Sakyamurti, Paman mendengar suaraku? Iya, aku mendengar. Bagaimana, Paman? Pendapat apa yang kau minta dariku, Nini? Kita harus melarikan diri dari neraka ini. Bagaimana caranya, Paman? Apa yang bisa Paman katakan? Tetapi di atas kita ada Hyang Batara Agung yang tentu tidak merestui tindakan perempuan bermata tiga itu kepada kita. Cobalah kalian berdoa, meminta kepada Hyang Batara Agung untuk mendapatkan pertolongan atau perlindungan. Pertolongan itu mungkin berasal dari orang lain. Mungkin juga berasal dari diri kalian sendiri. Berdoa? Mengharap pertolongan? Mengapa? Apakah kau tidak mempercayai kuasa Hyang Batara Agung yang akan memberikan pengayoman kepada orang-orang yang berada di pihak yang benar? Apa yang diucapkan Sakyamurti membuat semuanya termangu. Di dalam keadaan yang sangat terjepit, Ken Siwi seperti telah lupa pada Hyang Batara Agung. Bahkan ketika Sakyamurti menyarankan untuk berdoa, meminta pertolongan kepada Hyang Batara Widikawasa, pertanyaan itu muncul. Dengan cara bagaimana Hyang Widikawasa akan menolongnya? Atau pertanyaan yang lebih sederhana, akankah pertolongan datang meski dia telah berdoa? Sang Ratu membuat kami terkejut. Apa yang berhasil kau temukan? Ampun, Sang Ratu. Kami masih sedang mengaduk tempat ini.
namun kami tidak menemukan sesuatu. Kecuali patung-patung Sorogupito dan Sorogupolo, banyak yang rusak. Seseorang telah merusaknya. Orang itu tentu tahu persis bahwa mata patung Sorogupito adalah penyambung mataku untuk mengawasi daerah ini. Tetapi, janganlah ia berharap bisa berbuat sesuatu di wilayahku. Kau pulanglah. Orang yang datang kali ini bukan tandinganmu. Perketat penjagaan, terutama pada para tawanan. Jika aku temukan orang yang berani menyelinap, berkeliaran di wilayahku, aku sendiri yang akan membesek kulitnya untuk menghias bilik tidurku. Hup! Kita tinggalkan tempat ini. Maka demikianlah manakala mentari telah sedemikian doyong ke arah barat, Nyai Saur Pitutur memimpin beberapa anak buahnya kembali ke Pasetran. Sementara itu dengan sangat gesitnya, bagaikan gerak seekor burung walet di senja hari yang bermain dengan bias ombak atau menyelinap di antara titik-titik gerimis, Uma Durga Parabandari meloncat berjungkir balik dari dahan ke dahan. Hingga pada akhirnya Uma Durga telah hinggap pada sebuah dahan dari pohon yang paling tinggi. Di sana Uma Durga melepas ikat kepalanya dan sesaat kemudian sebuah mata yang terletak di keningnya terbuka. Dengan mata yang luar biasa itu, Uma Durga menyapu segala tempat yang dicurigainya. Aku harus menemukan betina hamil yang menjadi duri di dalam dagingku itu. Hidupku tidak akan pernah tenang jika aku tidak berhasil menyempurnakan kematiannya. Sampai kapanpun, orang itu akan menjadi orang yang paling memuakkan dan membuatku mual. Supaya aku tidak muak dan mual, aku harus menemukannya. Aku harus mencarinya. Dan tidak ada persembunyian di wilayahku ini yang bisa melindunginya. Meski persembunyian itu adalah sebuah lubang landak. Beberapa saat lamanya Uma Durga Parabandari menggunakan ketajaman mata yang berada di keningnya, yang seolah mampu menembus apapun, dapat melihat yang tidak terlihat. Namun Uma Durga merasa aneh karena dia tidak berhasil. Dengan sangat cepat Uma Durga kemudian meloncat menjelajahi semua wilayah Pasetran Gondomayit yang terletak di hutan cemara yang sering disebut Cemoro Sewu atau Cemoro Sosro. Namun Uma Durga menjadi sangat kesal karena yang dicarinya tidak juga ditemukannya. Sementara matahari semakin tuh, tinggal beberapa saat lagi matahari itu akan menyentuh permukaan tanah. Maka akhirnya Uma Durga kembali mengikat keningnya. Orang itu tentu tidak berani memasuki sarangku. Mungkin sekedar lewat. Jika mereka berada di wilayahku, aku tentu dapat menemukannya. Atau, ya, nampaknya ia menggunakan sejenis ilmu yang dapat dipergunakan untuk bersembunyi dariku. Hampir copot rasanya jantungku, Nyai. Sama, Bapak. Aku merasa jantungku akan lepas. Tahukah perempuan itu kita berada di sini? Nampaknya tidak, Bapak. Aku telah menggunakan kekuatan dan kemampuan yang aku miliki untuk menghisap segala jenis suara yang kita timbulkan. Mulai dari desah nafas atau gerakan tangan, suara-suara itu lenyap dari pendengarannya. Anakku yang masih berada di dalam kandunganku ini ternyata luar biasa. Kekuatan itu mengalir begitu saja. Syukurlah, Nyai. Mumpung masih terang, Bapak. Mumpung kabut belum bergerak turun, mari kita dekati tempat yang dijanjikan Rogo Penatas itu. Mari, Nyai. Maka demikianlah, dengan melewati tempat yang sama sekali tidak diduga oleh Uma Durga Parabandari, dengan tebingnya yang terjal, terpleset sedikit di bawah bebatuan tebing akan menyongsong tubuh yang meluncur jatuh. Bagi Uma Durga Parabandari, sangat tidak masuk akal perempuan hamil yang diiringi seorang lelaki tua itu akan melewati tempat itu. Bapak lihat, sebuah goa. Oh, iya. Apakah kira-kira perempuan bermata tiga itu mengetahui adanya goa itu? Aku kira demikiannya. Gua itu berada di wilayahnya. Keberadaan gua itu pasti diketahuinya. Mungkin kita bisa memanfaatkan gua itu, Bapak. Mari, sebelum kita menuju ke tempat yang dikatakan Rogo Penatas, kita periksa gua itu. Bagaimana, Nyai? Tidak ada tanda-tanda gua ini pernah dijamah, Bapak. Aku tidak yakin, meski tempat ini berada di wilayahnya, kemudian perempuan itu sampai di tempat ini pula. Tetapi, Rogo Penatas telah memberi petunjuk tentang jalan ini. Jika Rogo Penatas tahu, mestinya perempuan itu lebih mengetahuinya, Nyai. Marilah kita periksa lebih teliti. Dengan cermat, dengan menggunakan bukan saja ketajaman matanya, namun juga segenap ketajaman panca inderanya, Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe memeriksa tempat itu dengan seksama. Semakin jauh mereka memeriksa, mereka menemukan pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Bukan main. Iya, gua ini menyimpan pemandangan yang indah, luar biasa.
Benar, Bapak. Aku pernah terkagum-kagum menyaksikan gua yang dipergunakan Paman Biku Dewa Hastu di pesisir Paralingga. Namun ternyata gua ini lebih hebat, lebih dahsyat. Batu-batu lancip mencuat dari atas dan bawah, membentuk perwujudan yang aneh-aneh. Ada yang seperti belalai gajah, ada yang seperti seekor ular sawah yang melingkar, ada lagi yang menyambung dengan batu lancip di bagian bawah. Nampaknya gua ini memang belum terjamah, Bapak. Aku tidak melihat jejak-jejak. Jika memang benar dugaan Nyai, itu menguntungkan. Kita tinggalkan gua ini, Bapak. Kita melanjutkan perjalanan. Umat Durga Parabandari yang merasa kecewa karena tidak berhasil menemukan yang dicarinya segera menyelenggarakan sebuah upacara khusus, upacara yang tidak melibatkan orang lain di dalam biliknya. Perempuan bermata tiga itu melepas pakaiannya satu demi satu, untuk kemudian perempuan pemuja Hyang Batari Durga itu telah telanjang bulat, tidak tertutup apapun di hadapan patung Batari. Hyang Batari, wahai Hyang Batari, tunjukkan di mana perempuan yang menjadi duri di dalam dagingmu itu sedang bersembunyi. Tunjukkan kepadaku, Hyang Batari. Tangan umat Durga Parabandari bergerak menari-nari, namun tatapan matanya tertuju kepada mata ketiga yang terletak di kening patung itu. Asap dari dupa dan kemenyan semakin menyengat hidung. Namun bagi umat Durga, baunya melebihi bau segala macam bunga. Semakin bergetar tangan umat Durga, semakin liar pula gerakannya. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.